Seumur hidup kami Tuhan, biarlah setiap nafas kami, setiap ucapan kami hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Bapa. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, kami hendak, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1-25. Ada 3 perikop di dalamnya, tapi kita akan melihat sama-sama hal yang harus terjadi sebagai orang percaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya singkat dalam 5P. Ya, yang pertama, P yang pertama adalah harus terjadi pertumbuhan. Seperti halnya bayi yang haus akan susu ibunya, anak Tuhan, saudara dan saya juga harusnya memiliki haus akan firman dari Allah kita sebagai Bapa yang luar biasa. Jika kita kehilangan selera rohani dan berhenti bertumbuh, periksalah. Apakah ada dosa disebutkan dalam ayat 1 dari 1 Petrus 2 ini? Apa yang disebutkan di 1 Petrus 2 ayat pertama? Kita lihat sama-sama. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, kita mesti selidiki kenapa kita sampai tidak bertumbuh. Jangan-jangan ada dosa dari salah satu ini yang ada menghambat pertumbuhan kita. P yang kedua adalah pembangunan. Ayat 4-8 menjelaskan bahwa Tuhan sedang membangun bait rohani dari batu-batu hidup. Dan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari bait itu. Kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus sehingga tidak mungkin bait itu dihancurkan. Ayat yang kelima, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua dilibatkan oleh Tuhan sebagai batu-batu rohani yang Tuhan gunakan untuk membangun bait rohaninya. Dan yang P yang ketiga adalah persembahan. Dari ayat 9 dan 10 dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita melihat di ayat 9 saja menjelaskan kepada kita bahwa mari kita memberikan hidup kita sebagai persembahan. Bagaimana kita boleh menjadi saksi Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Setiap orang percaya adalah imam di hadapan Tuhan dan dapat membawa persembahan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Saat kita menyembah Tuhan, kita memberitakan nilai-nilai Kristus kepada dunia yang terhilang. Inilah panggilan Tuhan kepada kita semua. Dan barang siapa kita yang sudah mengenal Tuhan, baiklah kita mengerti betul panggilan kita sebagai imamat yang rajani untuk memberitakan kasih Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kita sekalian. P yang keempat adalah penguasaan diri. Dari ayat 11 dan 12 kita melihat bahwa milikilah cara yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mari kita sebagai warga kerajaan surga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah warga kerajaan surga yang menjadi pendatang di bumi ini. Kita sebagai musafir, hanya lewat di bumi ini. Tidak selama-lamanya kita hidup menikmati seperti ini. Kita akan menikmati sama-sama di dalam kerajaan surga yang kekal saat kita mempertahankan iman kita bersama dengan Tuhan. Sampai mati kita tetap mengiring Tuhan, mengikut akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita perlu di dalam pengiringan kita selama ini, perlu betul penguasaan diri. Sebagai warga surga yang menjadi pendatang di bumi, maka kita tuh ternyata diawasi. Orang-orang dunia melihat kita, orang-orang dunia memperhatikan kita, dan kita, hidup kita haruslah memuliakan nama Tuhan. Bisa jadi keadaannya mungkin kita saat ini dalam keadaan sulit, tetapi kita akan melihat pada saat Yesus datang, kita akan menikmati buahnya. Bagaimana kita boleh bertahan di dalam Tuhan, menguasai diri kita, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita bersama-sama dihimpun sebagai warga kerajaan surga. Dan P yang kelima, penundukan diri, itu ada di dalam ayat 13-25, di mana Petrus menasehati agar orang Kristen, orang-orang percaya betul-betul menjadi warga negara dan karyawan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerja.
bersekolah, mungkin kita sebagai mahasiswa, mari kita memuliakan nama Tuhan. Karena di ayat 18 mengatakan seperti ini, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Wow, satu hal yang luar biasa ya. Jadi ternyata dimanapun mungkin menyebalkan atasan kita, menyebalkan orang-orang di sekitar kita. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, ikuti teladan Kristus. Bagaimana Kristus menundukkan diri kepada Bapa di surga sampai mati. Demikian juga kita memiliki penundukan diri kepada kehendak Tuhan. Karena pasti dimanapun Tuhan tempatkan, disitulah kehendak Tuhan dinyatakan buat kehidupan kita. 5P, pertumbuhan, pembangunan, persembahan, penguasaan diri, dan penundukan diri kiranya terjadi bagi kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu dapat kami lakukan bukan dengan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang hidup dalam hidup kami, yang membuat kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan jalani bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kami dan melalui kehidupan kami. Banyak orang boleh mendapat berkat karena nama Tuhan yang dipermuliakan sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Petrus 2. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu, untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.